Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmat yang begitu besar, tak terhitung dan tak terhingga, dari nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur. Bahkan pada malam hari ini Allah menggerakkan kita semuanya, mengizinkan kita semuanya. Kalau bukan karena izin dan gerak daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita tidak mungkin bisa berkumpul. Ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih harus kita sadari lagi, rasa syukur itu adalah bahwa kita berkumpul pada malam hari ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berkumpul dalam rangka kita sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan daripada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Kamulah ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini ibadah kita yang berhubungan dengan pertama sebuah tasyakur, sebuah kesadaran untuk memohon bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diundang oleh saudara kita Kak Cecep dalam rangka untuk mengisi tempat tinggalnya yang baru, di mana itu juga merupakan salah satu daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita ingin melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, baik benda apapun, apalagi tempat tinggal, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya bermohon kebaikan yang ada di dalamnya. Allahumma inni as'aluka khair, dan berlindung dari hal-hal yang tidak baik yang ada di dalamnya. Karena dalam setiap makhluk ciptaan Allah itu mengandung dua unsur, unsur positif, unsur negatif, unsur baik dan unsur buruk. Apalagi kita akan menempati rumah, walaupun tidak diajarkan secara qat'i seperti ini oleh Nabi SAW, tapi bukan berarti kita tidak boleh. Nah, ini perlu dijelaskan nih, karena sebentar-bentar sedikit bid'ah. Nih doktrin bid'ah ini begitu banyak menyebar. Jadi setiap inspirasi istihad, ijma' apa aja itu kadang-kadang diterjemahkannya bid'ah. Itu yang dikatakan bid'ah itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang qat'i dikotak-atik, itu jadi bid'ah. Seperti ini. Nabi nggak mencontohkan ya kalau mengisi rumah kumpul berdoa, nggak ada. Kenapa? Karena itu aplikasi teknis furu'iyah yang akan berkembang hingga akhirnya zaman. Contohnya Nabi naik onta, naik pesawat belum ada. Apa doanya? Mau disamain sama onta? Boleh-boleh saja. Itu namanya istihad fadilah. Sama kita hari ini kumpul dengan rumah baru, ya kan? Walaupun baru ngontrak, nikmat dari Allah, bisa ngontrak juga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon berkah selamatnya. Bil khusus saudara kita bareng-bareng doain. Biar doanya Pak syadid, mantap. Karena ada doa yang lemah, ya kan? Doa yang enggak kuat, ya. Ada yang doa yang kuat. Nah, inilah salah satu doa memperkuat doa syadidun fi doa. Jadi memperkuat di dalam doa seperti itu. Kaulan syadidan, perkataan yang lemah, perkataan yang ada perkataan yang tegas. Nah, sama doa juga seperti itu. Jadi doanya bersungguh-sungguh, bermujahadah di dalam berdoa. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat saudara kita Kak Cecep diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya yang nanti ditempati menjadi sebuah berkah, selamat, kebaikan
buat yang menempatinya, menjadi dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, ditentramkan rumah tangganya, menjadi manfaat juga buat yang lain. Itu harapan yang pertama dari saudara kita, daripada Kak Cecep, yang kita bantu sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan buat kita, saling doa terhadap saudara sesama kita. Nah, di dalam perlunya kita melaksanakan acara pada malam hari ini. Apa itu judulnya, apa itu temanya, apa itu daripada hajatnya. Ini sekarang kita berada di bulan Sya'ban, yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ada sebuah tradisi, bukan tradisi saja, tapi itu juga bagian daripada fadilahnya kaum muslimin di Indonesia ini mendoakan orang-orang tua yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu tradisi yang bagus, itu sesuatu kebiasaan yang baik yang perlu untuk kita jaga dan kita pelihara. Maka oleh karena itu, sebelum kita memasuki Ramadan, ya kan, kita sambung tali silaturahmi kita, bukan hanya kepada yang hidup, tetapi juga silaturahmi kepada mereka yang sudah tidak ada. Karena mereka yang sudah tidak ada di dunia ini masih ada, dan tidak terputus hubungan kita, yaitu dalam bentuk doa kepada mereka. Nah, ini merupakan adalah timingnya, waktu-waktu yang tepat untuk kita berkirim-kirim doa kepada mereka. Mudah-mudahan mereka yang setelah kembali, ya, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, dengan kita berkumpul pada malam hari ini, kita juga khusus mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab doa-doa yang kita sampaikan. Seperti itu. Sebab doa tidak pernah terputus oleh karena persoalan perbedaan alam. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan daripada pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kubur mereka semuanya, nah, dan jadikan kuburnya mereka ada tempat istirahat, tempat penantian yang baik dan indah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini juga menjadi suatu tema yang tidak boleh kita lupakan, karena ibadah itu ada timingnya. Subuh, sholat subuh masih waktu subuh, nggak boleh johor. Jadi ibadah pakai timing juga. Timing itu menjadi penentu pelaksanaan ibadah gitu. Isya nggak boleh sebelum matahari terbenam penuh, ya kan? Itu. Jadi kalau dilaksanakan sebelum timingnya nggak berlaku hukumnya. Terus apa lagi? Bukan timing aja, ada aturan-aturannya, jumlahnya lah, ya kan? Baca-bacaannya lah, banyak tuh tatanan-tatanan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sekarang ini mau masuk Ramadan. Itu seperti itu. Nah, timingnya tepat nih. Ya, karena Ramadan itu adalah ibadah dalam rangka pembersihan diri. Itu. Jadi tujuannya Ramadan itu ibadah membersihkan diri kita dari segala macam hawa nafsu kita, dari segala macam hal-hal yang bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan, keburukan-keburukan, bencana-bencana dalam diri dan kehidupan kita. Maka dikatakan bulan suci. Itu. Nah, maka pada malam hari ini saya juga perlu mengingatkan, sebelum masuknya Ramadan, dari sekaranglah kita mulai bermuhasabah diri, bertazkiyah diri, bersihin diri. Baik secara fisik kita bersihin, siap-siap tuh mau Ramadan nanti, karena kegiatan Ramadan kan banyak, ya kan? Sebelum subuh kita kudu sahur, ya kan? Sebelum sahur, enggak? Nah, istri kita kudu masak dulu, nyiapin makanan, siapin fisik Ramadan ini. Gitu. Yang kedua, siapin juga pikiran kita. Gitu. Kenapa? Karena Ramadan dengan sendirinya akan menambah atau ada perubahan-perubahan dalam biaya hidup kita. Yang biasa subuh nggak masak kan harus masak, puasa sahur.
Nanti waktunya maghrib yang harusnya nggak makan harus buka. Berarti kan juga harus siapin pikiran kita mengatur. Seperti itu, perubahan-perubahan itu. Nah, tapi yang paling terpenting adalah bukan hanya fisik yang harus kita siapkan dan pikiran yang kita harus siapkan, tapi hati yang paling utama harus kita siapkan. Karena ibadah Ramadan itu nanti pusat sentral dan tujuannya ada pembersihan hati. Bohong kalau di sini nggak ada punya sengketa hati. Pasti punya sengketa hati. Masalah di dalam hati. Contoh, antara suami dan istri pasti ada clash. Kalau nggak ada, itulah kebohongan yang paling besar. Itulah clash yang paling besar. Clash menolak sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu bani Adam semua anak Adam pasti punya salah. Al insanu mahal khotu anisya. Tempatnya salah ada di manusia, ya bukan di binatang, ya kan? Nah, itu. Di manusia tempat yang paling salah terbanyak. Itu kita bersihin dulu tuh. Kita ingat-ingat namanya muhasabah. Ingat-ingat tuh muhasabah, apa ya salah gua ya. Ini mau Ramadan soalnya. Gitu. Idul Fitri nggak maaf-maafan lagi sebenarnya adabnya. Arabnya taqabbalallahu minna wa minkum, mengucapkan selamat. Justru adab yang tempat itu untuk bermaaf-maafan itu adalah sebelum Ramadan. Tapi bagus juga bermaaf-maafan di saat Idul Fitri. Kenapa? Karena biasa kalau di Idul Fitri itu yang tadinya ego agak berkurang egonya karena habis puasa ya kan, agak terkikis tuh setannya tuh ya kan, nafsunya. Makanya kenapa bermaaf-maafan ya? Karena udah mulai sadar. Kalau sekarang kan berarti, waduh, gua nggak punya salah, udah salah, wah, begitu terus dalam diri kita. Tapi itu dibutuhkan agar ketika kita masuk Ramadan, soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Agar masuknya Ramadan itu dengan iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu dari kata hisab, kesadaran diri, merenung, menyadari kita punya banyak dosa dan kesalahan. Maka malam hari ini semuanya nih sama yang lain-lainnya saya nyampein nih, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang lain saya maafkan juga sama-sama. Suami dengan istri, ayah, orang tua dengan anak, dengan tetangga. Ingat kita hisap tuh. Oh iya, gue salah ya. Minta maaf. Bahkan bukan hanya ihtisab. Nabi itu mengajarkan sampai di kisos. Bayangin coba lo. Ini muhasabah ini panjang ilmu kajinya nih. Ada yang namanya istighfar, ada yang namanya kifarat, ada yang namanya kisos. Kita jarang kan diajarin kan yang gitu-gitu. Nah itu, yang diajarin paling sholat, zakat, puasa, udah. Banyak pelajaran Islam. Mengkisos sendiri itu wajib hukumnya loh. Ente pernah nyubit. Dia punya hak tuh mengkisos kepada kita. Kita harus tahu tuh, dan kita harus siap tuh menerima kisos itu. Gitu. Ini dia harus tahu hukum begitu. Kita ngomong sama orang maki-maki, dia punya hak kisos sama kita. Tapi yang terbaik adalah memaafkan. Dan itu ada di dalam Al-Quran dan jelas hukumnya wajib. Sama dengan wajibnya kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qital. Bayangkan coba, banyak hukum-hukum yang kita belum jarang disampaikan oleh para guru-guru kita. Hari ini saya sampaikan sampai seperti itu. Menghisap diri, bermuhasabah diri, segala kesalahan dan dosa kita. Malam hari ini mudah-mudahan ini saya sampaikan semuanya kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita bersama. Amin. Kalau kita pernah ngambil barang orang, kembaliin barang itu. Itu kalau kita mau puasa, itu namanya kita mengkisos diri kita. Orang kita dulu pernah cubit, tolong cubit saya, enggak saya udah maafin. Udah berarti selesai. Jadi kisos itu adalah sebuah penghukuman terhadap fisik yang pernah kita lakukan kepada orang lain, seperti itu. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tausiah yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimasukkan oleh saudara kita Kak Cecep juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggalnya menjadi tempat yang baik. Nah, jadi menjadi sebuah baitun thayyiban yang warzuk ahlahu, yang Allah memberikan rezeki kepada ahlinya, kepada penghuninya, rizqan thayyiban, rezeki yang baik juga, wa halalan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa katsiran, yang dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, itu aja sedikit dari saya. Barakallahu li wa lakum. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila
hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada'i was sholihin wa sahabati tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa sufin wal malaikatil muqarrabin wa Syekh Abdul Qadir Jailani Sumaila Syekh Mansur Sumaila Syekh Daud Sumaila Syekh Demang Lancar Sumaila Wali Songo Sumaila Pangeran Ahmad Jakarta lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa kebelum lain. Kenapa? Gorengnya rasa bacok. Rasa masuk? Bacok. Bacok. Sekarang bacok yang adonan nggak ada nyayong. Oh. Iya. Ini bukan rasa bawang, Nyong. Rasa tato. Ada bacok ya. Itu turas 10 tahun udah lagi nih. 10 tahun. Apa?